sebenarnya adalah Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Iya, jelas. Walah, berat ini. Karena begini sejarahnya, Bang, ya. Sebenarnya dulu Paulus itu kan belum ada, belum lahir bahkan. Ya, pengikut Yesus sudah ada. Sudah ada pengikut Yesus itu sudah ada. Hanya yang paling berkembang pada zaman itu ialah pengikut daripada pada Paulus ini. Oh, Begitu. oh ya 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 ya. Jadi, Kenapa? Paulus itu adalah kisah dari disebut Yunani dan Romawi. Karena memang pemahaman itu kesaksian dari bangsa Romawi dan Yunani. Nah ini apa bilangnya ya? Sekte apa, Pak Pendeta? Mula-mula saya. Oh, sekte mula-mula. Artinya pengikut ajaran bapak-bapak gereja mula-mula. Nasrani, lebih saya suka disebut Nasrani daripada Kristen saya, Bang Juma. Oh gitu. Berarti sama seperti Paulus. Paulus juga disebut Nasrani. Ya, mungkin begitu. Iya, 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 iya. Jadi kekristenan ini sentralnya Paulus ya, bukan Yesus ya. Ya, tetapi Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Trimurti atau Tritunggal. Tidak. Dan Paulus mengajarkan Yesus ini siapa? Yesus mengajarkan di situ sebagai Tuhan dan Guru dan Juru Selamat. Oh, berarti salah orang yang menuhankan Yesus. Ya, artinya mereka ingin menginvasi Tuhan itu sendiri. Bahkan saya memprotes kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab, sementara di orisinilnya kan tidak digunakan kata Allah tetapi Bapa. Saya lebih cocok seperti itu. Oh gitu. Jadi jelas sekali ketika ditanya Yesus tak mengenal Bible, karena Bible itu muaranya di Paulus. Dan Paulus inilah yang menjadi tokoh utama dari Kristen. Dan Kristen ini pengikut Paulus. Oh iya iya, gitu ya Pak Pendeta ya? Ya, bahkan Paulus pun tidak mengenal yang namanya gereja. Itulah sebab atau yang dimasuk dengan keuskupan atau juga disebut dengan pendirian daripada basilika atau pendirian daripada sistem apa itu sakramen. Karena Paulus tidak pernah melakukan sakramen. Oh iya iya. Ini kita kedatangan sepupu satu kalinya Paulus, Pak Pendeta, ada Immanuel. Ya, sepupu sesusuan dengan Paulus dia. Iya. Ini gimana ini Saudara Immanuel? Pendeta kita ini mengakui bahwa Bible itu muaranya ke Paulus dan Yesus tidak mengenal Bible. Nggak sepenuhnya benar itu. Waduh, Baik, karena beliau pendeta internasional masa kayak gitu? Jangan sopan dong, yang sopan. ya. Karena isi daripada perjanjian baru kan bukan hanya surat-surat Paulus, ada juga Yakobus, ada juga itu Petrus kan. Jadi kalau dibilang Paulus sebagai proklamatornya itu kurasa itu terlalu pagi. Nah, gimana itu Pak Pendeta internasional? Apostel kan bukan hanya Paulus, itu kan ke-12 murid itu memang sudah disuruh Yesus untuk memberitakan Injil, bersaksi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, kan begitu. Ini ada Paulus lawan kan beratnya ini Pak Pendeta ini. Jadi begini, saudara ya. Dulu Alkitabiah itu tidak ada mesin fotokopi, tidak seperti sekarang Bible itu hampir di setiap rumah punya. Ini tebalnya puluhan ribu ayatnya, banyaknya di dalam Bible, baik perjanjian lama ataupun baru. Ya, tidak semua orang juga membaca. Artinya pengimanan ini, sistem dakwahnya itu atau ceramahnya itu sistemnya door to door,
face to face, dari mulut ke mulut, sistem daripada penyampaian. Karena tidak ada Alkitab yang turun dari langit, itu tidak ada, hanya berupa firman yang dicatatkan atau wahyu. Ya, satu. Artinya, dan dasar konsep kekristenan ini bisa disepakati setelah ada mesin cetak. Tunggu dulu Begi. Juma, sebentar dulu. Papa jahat sebentar. Kau Kristen Nasrani saya. Nasrani. Boleh aku minta kau ucapkan dulu sakramen apa kita? Ikrar apa kita? Aku percaya kepada Allah Bapa gitu. Tahu? Aku percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Saya langit dan ini bumi. pendeta kelas internasional yang sudah setara dengan Bang Juma. Masa ditanya perkara sepele? Gimana? Kau Papa jahat Islamnya, kau pura-pura nyamar Islam, kau bermufakat kau di belakang layar sama si Juma, pura-pura jadi Kristen. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kamu pun baru hari ini, baru Kecil kali kali gaya kalian Juma. Enggak gini woi kawan, gini lah. Kalau Islam aja, kenapa enggak buka bayar? Saya Nasrani, paham? Ya, apa nama gerejamu, Papa jahat? Mula-mula. Mula-mula apa namanya? Mula. Ya, mula-mula. Siapa Tuhanmu? Papa jahat, siapa nama Tuhanmu? Bapak di dalam terang yang tidak terhampiri. Siapa nama Tuhanmu? Yesus itu Tuhan bagimu atau tidak? Juru selamat. Juru selamat. Kau percaya kematian Yesus di kayu salib? Tidak. Tidak. Juma, ini anggota kau ini Katapel. Juma Katapel, itu anggotamu itu. Coba Keong, nanti dulu banyak kita kali gayamu. buktikan. Kalau kamu ada ayat yang mampu udah bergaya kau nyamar-nyamar. bahwa ada. Nanti Nanti pakai sportif apa ini? Apa ini? kalau ada satu ayat saya Adalah kasih kau kamu Katapel. satu buah, Hidup kali musuhmu. Islamnya kau di bergaya-gaya mana kau. tertulis di dalam Di Bible. mana? Di mana? Kepala kau lagi di mana? Nanti dulu. Kau kan sudah pindah aku. Di mana satu ayat di dalam Bible ada catatan Yesus mati di kayu Cuma ada salib. kau masak lawan aku, keong. Di telapak kaki gue ini ilmu itu keong. Banyak kali gayamu. Islam aja, Kristen aja. Lalu lakukan Di diskusi. mana di dalam Bible Masa ada di mana dia pungmu itu, dia pungmu. Yesus mati di kayu salib. Aku pendeta 40 tahun. Baru kali ini ketemu Yesus mati Makan di kayu letai salib. itu. Kau dusta aja di muncungmu. Nggak ada Kenapa nggak apa bukti. adanya aja kau ngomong? Kristen, Islam udah lakukan diskusi. Ada data Yesus mati di atas kayu Ada salib. ada kadabra. Ini jelas-jelas Islam ini. Ini orang dia apologet ini enggak buka bayar. Coba Bang Immanuel, Bang Aboy tenang dulu coba ya. Coba Pak Pendeta dari Nasrani, ini kan dari Nasrani beliau ini tadi. Coba karena beda ya, keimanan teman-teman Kristen dengan Nasrani itu beda. Drastis jauh betul. bedanya. Beda. Jangan diklaim bahwa dia Islam, beliau sudah mengaku Nasrani. Seperti itu. Jadi kasih kesempatan dulu untuk Bang Zuma dengan Bang Immanuel, Bang Aboy untuk ngobrol santai, silakan. Pak Pendeta dari Nasrani mungkin kalau bisa standby dulu. Nanti kalau ada kekeliruan dari teman-teman Kristen silakan dikomplain berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Silakan. Baik Bang Juma, saya mau. Jadi tadi begitu, ayat di Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu anak Maryam, kan? Secara Ya. kemanusiaan anak Maryam. Ya, itu yang sama bilang. Di dalam Alkitab juga mengatakan begitu. Yesus Terus juga kenapa kamu mengatakan- tuhankan? Karena dia itu secara roh adalah anak Yahweh. Itu Yesus katakan roh Tuhan ada padaku. Secara Bicara roh. Kalau berbicara mengenai roh yang ada pada diri kita ini juga adalah roh Tuhan. Tidak di dalam Alkitab. Ini kita bicara tentang Injil Alkitab ya. Kita bicara tentang Alkitab. Di dalam Iya, Alkitab di itu Bible juga dinyatakan diterangkan bahwa kita ini semua roh kita ini adalah roh Tuhan. kita akan menerima, ya, tapi kita harus menerima baptisan roh atau curahan roh dari Oh, enggak begitu. karena Tuhan itu roh, Tuhan itu roh. Baptis itu nanti dikenal di Kristen, di agama lain itu tidak ada itu Kristen Iya, dikatakan makanya seperti kan itu. saya bilang, kita bicara tentang Alkitab. Di dalam Alkitab Tuhan itu roh. Dan orang yang memiliki roh itu disebut anak Yahweh. Karena begini, Bapak kita daging, maka anaknya juga daging.
Yahweh itu roh, maka anaknya juga secara roh begitu. Itu ajaran Yunani kuno itu. Bukan ajaran Ya, Yahudi. Anda mau bilang itu ajaran dari mana? Ya itu ajaran, itulah yang ada di Alkitab. Jadi Anda Nah, silakan itulah aja. yang menjadi sumber daripada kekristenan, ajaran Athena, ajaran Romawi. Itu fakta itu. Kalau orang-orang Yahudi berbicara mengenai Tuhan, mereka sudah selesai. Baca Yeremia bicara 30. tentang Yahudi, oke. Di dalam perjanjian lama Yahweh sendiri berjanji bahwa akan tiba saatnya aku mencurahkan rohku. Itu jelas di dalam Alkitab, kitab Taurat Yahudi, kitab Yahudi. Roh itu apa? Roh itu sudah manusia. digenapi di dalam Roh Injil. Jadi manusia. Anda bilang- Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Roh itu manusia. Roh Tuhan yang turun ke bumi itu adalah malaikat Tuhan. Ketika dia manusia, maka dia adalah wakil Tuhan yang disebut nabi. Bang Ruma ini sebenarnya salah. Malaikat Gabriel sendiri katakan begini, roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu kudus, anak Yahweh. Jadi secara roh itu yang disebut anak Yahweh. Begitu. Iya Malaikat betul. sendiri juga disebut. Orang-orang Malaikat Yahudi sendiri disebut juga sebagai disebut anak Yahweh itu artinya orang-orang yang saleh. Bukan, malaikat Orang-orang sendiri disebut anak Yahweh karena secara roh. Malaikat juga adalah roh, makanya malaikat Jangan disebut anak memberikan Yahweh. mutiara pada babi. Ini Iya. anak Anda ini dodol. Islam, jadi Anda diam saja. Anda ini Islam. Anda ini diam saja. Anda dijelaskan Anda ngeyel. Ngeyel. Ngaku saja Yesus Anda itu, Islam. Yesus itu dari aspek manapun dia manusia. Tidak ada unsur di dalam Iya, diri aspeknya Yesus, dapat dilihat baik secara- rohnya maupun jasadnya, ucapannya, Begini, mukjizatnya, itu semuanya manusia. Di dalam Alkitab itu menjelaskan ada cara untuk kita dapat melihat Yahweh. Contohnya Stefanus itu di kepenuhan roh sehingga ia dapat melihat Yahweh Berarti dia di Yahweh. surga. Orang Dia yang Yahweh. kerasukan roh juga dapat melihat Yesus sebagai anak Yahweh. Berarti dia Yahweh juga. Engkau Gitu. anak Yahweh. Ya, Lucu ente ini. Apa Apakah Anda manusia- ngomong apa? Saya nggak ngerti arah pembicaraan Anda itu apa gitu loh. begini, Tuhan itu roh, makanya menjadi Di mana dalilnya Tuhan itu roh? Di mana dalilnya? Yohanes 4 ayat 24. Tuhan Nah itu roh. iman kalian. Tapi Iya, tolong kan- tunjukkan di mana Kalian di sini kemudian untuk mendebat. Yesus menyembah roh itu di mana? Kalian di sini untuk mendebat iman Kristen kan, makanya saya jelaskan tentang apa yang ada. Iya betul. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai iman Kristen, saya terangkan Kristen itu berasal dari Roma Yunani. Anda mulai framing. Loh, kok Anda mulai framing? Yesus yang ada- datang, semua tunggu. yang ada Yesus itu- datang di Astaga. Yesus Semua yang datang ada di itu kan berdasarkan apa yang ada di perjanjian lama. Kan di perjanjian lama saya sudah diperjelaskan lebih dahulu, sudah dikatakan aku akan mencurahkan rohku. Itu di perjanjian lama. Sebelum Hei, ada, itu kan sudah kalau duluan ada. kemudian Tuhan mencurahkan air, berarti Tuhan itu air. Ah? Iya, roh itulah sebabnya Yesus katakan roh itu seumpama air hidup. Pembicaraan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tolong kau tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi itu Tuhan. dapat dicurahkan Bicara karena sendiri roh dia, itu udah seumpama. turunkan. Orang gila Turunkan ini. saja itu anak itu. Turun, bukan kau nenek turun, kau ke gereja. Colok pantat pendetamu sana. Kau bodoh, bahlul, dongok, tolol. Sudah bodoh, sombong lagi. Orang kalau mau diskusi itu Kristen, mereka itu merampok kitab orang Kristen, kesaksian orang ini Nasrani, ya kan? Kami ini betul. pemilik daripada Alkitab yang berhak menjelaskan orang Nasrani ini. Nah, betul itu. Bahkan dikonfirmasi di abad ke-7 yang disebut Nasrani, bukan Kristen, bukan Betul. Katolik. Betul. Kalau cerita Kristen itu muaranya cuma di Yunani dan Romawi, selesai. Setuju saya. Nah, Kalau itu saya setuju banget. Kalau Betul. Nasrani Kenapa? memang berasal dari Nazaret. Betul. dulu perdebatan abad pertama, ini sejarah yang hilang. Kita buat di mana Vatikan ini, kata bapak-bapak dulu. Apa kita buatnya di Yerusalem, apa kita buatnya di Roma, Italia? Berapa jauh jarak dari Yerusalem ke Roma, Italia? Kenapa ke Vatikanan? Gereja utama kekristenan, keuskupan yang paling utama, imam yang terbesar kepausan berada di Roma, Italia.
bukan berada di Yerusalem. Harus dipertanyakan, kenapa bukan di Yerusalem? Apa Bang Juma tahu jarak dari Yerusalem ke Roma Italia itu berapa kilo? 3 Kalau jalan liter. kaki berapa hari? Nah, jauh. Artinya Yesus yang dimasukkan itu terjadi pada saat itu bukan di Yerusalem, bukan di tanah suci Kanaan, bukan di Palestina. Tetapi di mana kejadian itu, penyaliban itu, keherodesan itu, kepausan itu, Pilatus itu, di mana semua itu? Kejadian itu adalah di Roma, Italia. Pedisnya. Itulah sebabnya 12 murid, 70 murid, pengikut-pengikut semua tidak ada di Yerusalem itu makamnya. Hilang di telan bumi. Tidak ada. Anda boleh saksikan. Tidak ada. Betul. Adanya di mana? Adanya sana itu. Kalau mau cari, main ke Vatikan, ke Roma, Italia. Makanya kalau Kristen berziarah, harusnya bukan ke Yerusalem. Kemana? Roma, Italia. Nah, pedis sekali. Betul nggak? Betul, Kalau setuju. cerita ke Kristenan atau ke Katolikan, itu yang sudah paling tua itu ada di Vatikan. Itu Big Boss. Kalau dibilang Beda dengan kawasan itu. Nasrani, beda. Beda. Karena Ah. pada saat itu yang menjadi pelaku sejarah itu Nasrani. Nah, orang Nasrani tidak ada di Yunani, di Roma, Italia tidak ada orang. Tidak ada, setuju banget. Bungkus. Tidak ada. Orang Nasrani itu bertempatnya di mana? Di sana, Yerusalem. Yerusalem. Di Nazaret, Galilea, Yudea, itu tempat mereka Yudea. Nasrani. Ah, itu Nasrani. Kalau Kristen ya di Roma ada Athena. Nah, yang lebih parah lagi Protestan. Protestan itu di Jerman. Jerman, betul. Kan lucu. Betul. Lutheran membangkang kepada Kevatikanan, kepada Katolik, kepada mula-mula. Betul. Yang lebih parah lagi Kristen di Indonesia. Coba kalian Kristen Indonesia masuk gereja Amerika, sebut Allah, dilempar pakai sepatu kepalamu. 1 miliar orang Kristen, orang Katolik seluruh dunia, lebih 1 miliar tidak pernah menyebut kata Allah dari dia lahir sampai mati. Kalau tidak di Indonesia ini. Coba. Betul lah. Saya bukan sipek Bang Juma, tetapi saya harus meluruskan juga keimanan kita sebagai Nasrani. Nasrani top. Mana lebih tua, orang Nasrani atau orang Katolik? Ayo, kenapa Katolik mengklaim Jauh dia Nasrani, orang Nasrani bersama dengan Yesus kok hidupnya. Katolik ini kan belakangan muncul. Ya, itulah kenapa kalau mereka mau buka original text paper tidak akan pernah menemukan berbahasa Ibrani, bahasa Arabik, bahasa apa yang ketemu bahasa Yunani. Bahasa Romawi. Betul. Ya. Tokoh-tokohnya pun Bang Juma, Orang Roma. orang Roma. Ya, betul. Yang menghukum orang Roma, yang menangkap orang Roma, yang mengadili orang Roma, pemimpinnya Pilatus, Herodes orang Roma. Roma. Ditulis Betul. dalam bahasa Roma. Tradisi Vatikan agama, dibuat di tradisi Roma. Makanannya pun makanan Roma. Ibadahnya pun hari-hari Roma. Ditinggalnya semua ajaran Nazaret itu. Inilah yang disunggung Al-Quran. Datang-datang mereka ke Vatikan bawa salib. Ya terpaksa diludahi. Diludahin. Betul itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, jangan kau berdebat dengan ahli kitab, kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim yang ada di antara Yahudi dan Nasrani? Ya ini ahli tank.
Kalau Nasrani itu nggak debat dengan Islam, Yahudi juga nggak debat terkait Tuhan, enggak. Hanya Kristen ini yang nyundul masuk ke dalam. Bible yang sekarang ini 1000% digunakan untuk melawan orang Nasrani pada zaman itu. Betul, Ya. betul. Kalau berbicara Bible, karena apa? Al-Quran waktu itu belum diturunkan sebagai wahyu, belum ada. Betul. Ya, yang dilawan mereka adalah doktrin yang mengimani Yesus pada zaman itu sebagai pengikut-pengikut Yesus disebut orang Nasrani. Orang Ini, Nasrani. Pak, belum ada. Roma menjajah bangsa-bangsa waktu itu, bangsa Yahudi termasuk bangsa Nasrani dijajah oleh Roma ratusan tahun lamanya, Bang Juma. Ya. Akhirnya orang Roma ingin memerangi doktrin, tidak bisa dengan pedang, mereka memerangi dengan versi mereka. Kitab. Dengan ideologi. Dengan ideologi. Iya, Dulu betul. di dalam Nasrani kita jujur menyembah 3 Tuhan. Bapa sebagai Yusuf, Maria sebagai Roh Kudus, dan Firman sebagai anak, yaitu Yesus. Maka dikonfirmasi di abad ke-7, celakalah mereka yang menganggap salah satu daripada 3. Nah, disitulah Bang Juma peranan daripada Yunani ini untuk menghancurkan yang namanya orang-orang Nasrani. Makanya pada saat konsili-konsili yang sejalan dengan Nasrani itu di bumi hanguskan. Betul? Betul. Ah, itulah dia. Memang aneh memang ini agama yang keluar dari Athena ini. Memang begitu, Bang. Maka Jadi- kalau kita buka original text paper tidak akan pernah menemukan kalimat Tuhan, lebih tepatnya Dewa Yesus. Memang itu betul. Betul itu. Setuju ada. saya. Tidak ada memang. Ketuhanan, karena orang Yunani tidak menganut ketuhanan tetapi Ketuhanan, kedewaan. Betul itu sekali lagi. Betul. Sementara Akontas itu Tuhan. Nah, sementara mereka Theos, dewa. Benar itu. Sekali lagi, tangan. Wah, pandai kali ya Bang Zuma, Pak Pendeta ini ya. Oh, pandai karena dia belajar tentang Itulah Nasrani. sebabnya kenapa ya pada zaman itu tidak bisa diterima oleh Yahudi kitab daripada Bible ini, tidak bisa diterima oleh ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Taurat. Orang Sabiin, orang Majusi itu ialah orang-orang dari Turki ya, mungkin ya negaranya, atau Syria atau Suriah atau sekarang tempat Basilika Santo Yohanes Pembaptis, tidak bisa diterima sebagai wujud daripada manusia yang dituhankan. Nah, itu bertentangan dari ajaran Abraham. Ya toh? Maka sampai sekarang ini pelaku daripada hukum-hukum tersebut, mereka buat aliran baru, boleh makan babi, boleh tidak bersunat, dan lain sebagainya. Dibatalkan semua. Karena satu, kekristenan ini sebenarnya yang paling tua itu aliran daripada satanis, ialah yang tertuang di dalam sakramen perjamuan kudus, memakan daging dan darah manusia. Waduh. Yang salibnya terbalik itu ya, Pak Pendeta ya? Ya, yang pada Enggak, dasarnya tidak ada hubungannya mempersembahkan itu, Dek. anak manusia sebagai penebusan dosa atau tumbal kalau bahasa Indonesia. Siap. Halo, pagi Bang Juma. Ya, selamat pagi. Iya, pagi juga, saudara. Lama Freddy. nggak ketemu. Iya, siap. Oke. Gimana ini Papa Jahat ini bernarasi satu pun tidak ada kutipan teks atau buku atau bukti-bukti arkeologi atau apapun. Jadi dia bernarasi seenaknya. Dia tabrak Saya ini semuanya. berbicara bawa data, Gimana itu, Papa Jahat? bukan bawa cerita. Kamu Coba. mau yang Coba asli. Buktikan dulu dalilnya gitu loh, entah ayat Alkitab ke, entah apa ke. Coba biar kita bahas. Oke ya. Sekarang kamu mau bahas tentang yang mana? Yang kamu pertanyakan. Alkitab tuh banyak isinya. Yang mana yang mau kamu bahas?
Oh, aduh. Coba kira-kira mau bahas apa? Sorry, identitas Bapak apa sekarang? Bapak Jahat. Nasrani. Oh, Nasrani. Kitab suci Anda apa? Nasrani tidak ada kitab suci. Wih, tidak ada kitab suci. Tapi Bapak apa? Ada berkeyakinan tentang Tuhan enggak? Ya iyalah jelas. Nah, lalu standar dasarnya atau patokannya apa? Lah. Tidak ada kitab suci. 12 murid punya kitab suci zaman dulu. Saya mau tanya sama kamu, ada enggak mereka? Nah, nanti. Bapak terlalu buat jawaban yang membingungkan. Ya enggak Bapak membingungkan. adalah Kalau Nasrani. standar keimanan Oke. itu Kalau kitab Bapak suci, Nasrani tanpa kitab 12 suci, dengar dulu, saya berbicara. Ah, 12 oke. murid itu tidak memegang kitab suci. Oke. Nah, Siapa bilang 12 murid tidak pegang kitab suci? Coba buktikan ayatnya. ya kamu harus buktikan kalau mereka punya kitab suci. Bapak dalilkan 12 murid tidak punya kitab suci. 12 dalilkan murid itu. tidak pakai kitab suci. Oke, coba dalilkan di mana bukti itu. Bapak kan tidak hidup di sejarah itu. Coba buktikan. Oke. Perjanjian Allah. Sekarang kamu lihat 10 hukum Allah. Itu berupa Apa itu? berupa kitab atau berupa hukum. 10 perjanjian Allah. Kalau oke. Jadi kamu